Sehingga kesyukuran tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan yang telah diberikan, terutama kenikmatan iman dan Islam. Dan tidak ada kenikmatan yang paling besar melebihi kenikmatan iman dan Islam. Qad aflaha man aslama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian waruziqa kafafan, dia diberi Allah Subhanahu wa taala rizki yang berlimpah, yang cukup untuk kehidupannya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan sifat qanaah di dalam hatinya. Jadi beruntunglah mereka yang statusnya seorang muslim, yang mereka diberikan oleh Allah rizki yang cukup, serta Allah menanamkan di dalam hatinya sifat qanaah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersua walaupun secara on air dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Salah satu kebutuhan kita sebagai seorang muslim adalah kita mempelajari Alkitab, Al-Furqan, At-Tanzil, Ar-Ruh. Ya, Alkitab, Al-Furqan, At-Tanzil, Ar-Ruh. Ya, At-Tanzil, Ar-Ruh. Ar-Ruh maknanya adalah bahwa Al-Quran ini adalah nyawa kita. Tanpa kehadiran Al-Quran dalam kehidupan kita, kita dipastikan seperti mayat yang berjalan. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami turunkan kepadamu ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, di dalam surat Asy-Syura ayat 52, bahwa salah satu nama daripada Al-Quran itu adalah Ar-Ruh, yang artinya nyawa. Siapa yang tidak melaksanakan, memahami, membaca Al-Quran, maka dia dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk yang betul-betul hidup dengan membaca, memahami, melaksanakan isi Al-Qur'anul Karim. Nah, kita ke depan berusaha untuk memahami itu, agar setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran berbuah amal, berbuah memperkuat keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuah akhlak yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memulai, yang tentunya pelajaran kita adalah dari awal surat Al-Baqarah atau awal Al-Fatihah, ya, karena memang Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Kita akan menggunakan sebuah tafsir yang sangat luar biasa, tafsir yang diterima oleh seluruh para ulama, yang disebut dengan yang istilah bahasa Arabnya itu Al-Mu'tabar, kitab yang diakui oleh para ulama. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir adalah Ismail Ibnu Amr Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Al-Faqih Asy-Syafi'i.
seorang ulama Syafi'iyah, ya, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i yang bernama Ismail bin Amr Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Beliau tidak hanya ahli tafsir, tetapi beliau juga adalah seorang yang faqih, artinya ahli fikih. Makanya nanti di dalam tafsir ini banyak sekali dijelaskan, tidak hanya tafsir dalam arti memahami ayat per ayat dari sisi bahasa, dari sisi maksud yang terkandung, tapi juga membahas banyak sekali, dicantumkan di dalamnya persoalan-persoalan fikih yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Di antara ujian para ulama terhadap tafsir Ibnu Katsir adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis. Karena memang Ibnu Katsir juga seorang ahli hadis gitu. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar ketika Ibnu Hajar mengatakan kana katsirul istihdar hasanal mufakaha wa tarat tasanifuhu fil bilad fi hayatihi wa intafa'a biha an-nasu ba'da wafatihi. Bahwa yang namanya Ibnu Katsir, yang nama aslinya terkenalnya kan Ibnu Katsir, nama aslinya itu adalah Ismail. Yang namanya Ibnu Katsir ini katsirul istihdar, itu banyak memberikan manfaat, memberi, ya, banyak mengarang. Hasanal mufakahah, dan dia juga sangat baik dalam menghasilkan, ya, sesuatu. Wa tarat tasanifuhu fil bilad, karangannya itu bertebaran di berbagai negara, fi hayatihi, di dalam kehidupannya, wa intafa'a bihan nasu ba'da wafatihi, dan kitab-kitabnya itu banyak dimanfaatkan bagi manusia. Itu pujian daripada Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Katsir ini banyak karangannya dan mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu banyak membaca, memahami kitab-kitab yang dikarangnya. Al-Imam Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi itu juga pernah mengatakan untuk mensifati Imam Ibnu Katsir ini adalah Al-Imamul Mufti, seorang mufti, imam yang mufti, yang memberi fatwa, Al-Muhaddits Al-Bari', ahli hadis. Jadi ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Ini tiga rumpun keilmuan yang jarang dikumpulkan di dalam satu orang, ya. Jadi dia itu mufti, muhaddits, juga mufassir. Luar biasa ini. Tiga daripada rumpun ilmu yang susah untuk bisa dia itu dalam satu orang. Ada seorang yang muhaddits, ahli hadis, tapi bukan mufassir. Ada orang yang muhaddits, seorang ahli hadis, tapi tidak faqih, tidak ahli fikih. Makanya kita sangat bergembira nanti kita akan mempelajari seorang yang di samping dia mufassir, ahli tafsir, tapi juga muhaddits, ahli hadis. Di samping itu dia juga al-faqih, ahli fikih. Yang mengatakan, yang mengakui bukan saya hanya menukil, yang mengakui adalah sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga sekelas Al-Imam Adz-Dzahabi. Tidak lupa juga ujian daripada yang disampaikan
oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti memberikan pujian terhadap Al-Imam Ibnu Katsir dengan kata-katanya bahwa tidak ada yang bisa mengarang tafsir sebagaimana yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kita tidak mudah untuk bisa mengakses tafsir ini kecuali kita betul-betul memahami dengan baik, nanti mencatat makna serta maksud dari ayat, serta kita bisa mengambil manfaat daripada apa yang ditulis beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah pujian-pujian para ulama, baik itu datang dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits, ahli hadis, kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi, kemudian juga pujian daripada Al-Imam As-Suyuti, maka saya akan menyampaikan apa sih keistimewaan daripada tafsir Ibnu Katsir ini. Kenapa kita harus menggunakan tafsir Ibnu Katsir, kenapa tidak yang lain? Semua tafsir bagus, terutama yang dikarang oleh para ulama yang diakui. Ya, banyak sekali tafsir kalau kita sebutkan, tetapi ada beberapa sisi yang istimewa daripada tafsir Ibnu Katsir ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah keistimewaan dari tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah i'timaduhu tafsir Al-Qur'anul Karim alal ma'thur. Bahwa tafsir ini mendasari penafsirannya berdasarkan al-ma'thur, riwayat-riwayat. Jadi tafsir yang didasari riwayat-riwayat dari para sahabat, riwayat-riwayat dari para tabi'in. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, keistimewaannya tafsir ini tergolong adalah tafsir bil ma'thur, tafsir berdasarkan riwayat dari para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Tentu kalau kita mengatakan riwayat dari para sahabat, sudah jelas bahwa tafsir Ibnu Katsir ini juga menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran, menafsiri Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan tafsir birra'yi, bukan tafsir yang didasarkan kepada logika semata. Kadang kita yang ilmunya tidak seberapa, kan Al-Quran itu seenaknya, berdasarkan hanya terjemah. Harus dibedakan antara tafsir dan terjemah. Kalau terjemah hanya dari sisi bahasa, akan tetapi kalau tafsir itu maksud daripada terjemah itu. Saya beri contoh, misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang balasan orang yang berbuat baik. Kita bisa baca misalnya di dalam surat Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik itu akan mendapatkan husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, ini saya kasih contoh supaya kita ini bisa membedakan antara tafsir dan terjemah. Boleh kita belajar terjemah, enggak masalah. Tetapi setelah belajar dari terjemah, makna kata, makna kalimat, kita belajar kepada tafsir gitu.
Karena kadang terjemah itu belum menunjukkan tafsir yang sebenarnya. Ya, maksud daripada ayat. Nah, saya kasih contoh di dalam surat Yunus ayat 26 misalnya. Itu ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ahsanu ya. Al-husna, dia akan mendapatkan husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Itu kalau apa? Kalau kita terjemah begitu saja. Ya. Maksudnya apa gitu kan? Ya, terjemah. Ada yang mudah ya. Kalau kita terjemah ada yang mudah. Misalnya ya, kita terjemah la ilaha illallah. Ya, misalnya ya. Tidak ada ilah sesembahan yang harus disembah kecuali Allah. Nah, itu. Tapi ada yang memang harus melalui tafsir. Nah, maksudnya apa ini? Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna, kebaikan yang dimaksud adalah surga, waziyadah, dan tambahan. Tambahan yang dimaksud itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kita perlu tafsir agar apa? Kita tidak salah gitu. Maksudnya tambahan atau bonus itu apa? Ya, bonus itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Baqarah, saya kasih contoh lagi supaya kita bisa membedakan antara tafsir dan terjemah gitu ya. Nah, seperti di dalam surat Al-Baqarah, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat pertengahan. Loh. Orang kalau nggak paham apa maksudnya sholat pertengahan itu kan nanti akan ngawur gitu. Orang yang hanya membaca terjemah, tidak membaca tafsirnya, maka akan salah di dalam memahami ayat tersebut. Yang dimaksud itu apa? Gitu kan? Pertengahan. Jagalah sholat-sholat dan sholat yang pertengahan. Nah, gitu. Itu namanya sholatul wusta. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud dengan as-sholatul wusta, sholat yang pertengahan adalah sholat asar, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan hanya berbasis pada terjemah sehingga kita nanti salah dalam memahami ayat. Banyak yang menganggap sholat pertengahan itu adalah sholat zuhur, kan di tengah-tengah, itu ya. Tetapi ternyata yang dimaksud adalah sholat asar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah IKADI Sidoarjo rahimakumullah. Nah itu keistimewaan yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu landaskan kepada tafsir Quran yang al-ma'thur, yang riwayat, berdasarkan riwayat, tidak hanya logika ya, tetapi tafsir yang berbasis riwayat, baik riwayat dari Rasulullah, riwayat dari para sahabat, dan juga riwayat dari tabi'in ya. Ini tentunya generasi yang terbaik yang harusnya kita mendapatkan atau mengambil agama dari mereka. Kemudian keistimewaan yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir ini adalah bahwa di antara spirit tafsir ini menjauhi riwayat-riwayat Israiliyah. Riwayat-riwayat Israiliyah adalah riwayat-riwayat yang berasal dari kitab-kitab yang terdahulu. Karena secara umum di dalam Islam ada kitab-kitab yang diturunkan Allah di zaman dahulu yang sudah kadaluarsa. Karena kitab-kitab tersebut dijadikan landasan hanya untuk umat-umat tertentu. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf ya. Jadi
kitab-kitab yang terdahulu itu diakui oleh Al-Qur'anul Karim. Dan tidak terjaga keotentikannya, sehingga kitab-kitab yang tidak terjaga keotentikannya itu, kalau seandainya ada cerita di dalamnya, sikap kita sebagai seorang muslim adalah la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Tidak perlu kita membenarkan, maksudnya tidak perlu kita percaya, dan juga tidak boleh kita dustakan, karena kita tidak tahu mana bagian yang asli, mana bagian yang sudah dipalsukan atau tambahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, haditsu an bani Israil wala haraj. Bolehlah kalian itu menukil atau membicarakan tentang Bani Israel, enggak apa-apa, tetapi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, jangan kamu mendustakan dan jangan kamu juga percaya gitu. Karena tidak tahu mana yang otentik dari Allah, mana yang sudah dipalsukan, mana yang sudah ada tambahannya. Karena tidak ada jaminan kitab-kitab terdahulu. Tetapi Al-Qur'anul Karim itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami sungguh sangat menjaganya. Wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami lahafidun itu sangat menjaganya. Karena ada kata sangat menjaganya, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Qur'an adalah la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada yang dipalsukan, kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Tidak ada. Bahkan kalau ada orang yang ingin memalsukan Al-Qur'an, itu baik ditambah maupun dikurangi. Baik diubah, kan ada modelnya, dia ditambah atau dikurangi atau diubah lafalnya, pasti itu akan ketahuan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Al-Qur'anul Karim sebagai kitab terakhir yang menghadapi zaman sampai akhir zaman, tidak akan berubah dan menjadi dasar kehidupan seluruh umat manusia. Jadi yang nomor 2, keistimewaan daripada tafsir Ibnu Katsir ini adalah an yunabbiha al-muallif ila ma fit tafasir min munkaratil marwiyat al-israiliyah. Bahkan tidak hanya menghindari riwayat-riwayat cerita Israiliyat yang berasal dari kitab-kitab yang terdahulu, tetapi juga memberikan catatan. Nah, yunabbih, memberikan catatan, memberikan peringatan, ini adalah Israiliyat. Walaupun memang dalam kenyataannya beberapa cerita Israiliyat juga kadang untuk menambah info tentang cerita tertentu di dalam Al-Qur'an, tetapi spirit daripada Al-Imam Ibnu Katsir ini adalah memberikan catatan, ini loh cerita Israiliyat. Sikap kita ini seperti ini ya. Kita boleh baca kan, kita boleh meriwayatkan, itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, haditsu an bani Israil wala haraj. Ya, kalian bolehlah menceritakan, tapi ya harus hati-hati, harus punya pegangan. Karena kalau nggak punya pegangan itu nanti akan diperingatkan. Sebagaimana Umar ketika membuka Taurat, Rasulullah SAW yang melihat kondisi mu'alaf atau Umar ini baru masuk Islam, kok buka-buka Taurat, ini berbahaya. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, wahai Umar, lau kana Musa hayyan,
seandainya Musa itu masih hidup, karena yang dibaca Umar ini adalah Taurat gitu ya. Ma wasi'ahu illa tibai, dia tidak punya ya, pilihan kecuali harus mengikuti aku. Takut seandainya Musa Umar ya radhiyallahu anhu ketika membaca Taurat itu bisa bergeser pemahamannya dari pemahaman Islam yang benar, sehingga perlu mendapatkan peringatan. Umar, awas lo ya, kamu boleh membaca Taurat, tapi laukana Musa hayyan, kalau seandainya Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, dia tidak punya opsi dalam hidupnya kecuali harus mengikuti aku. Sebagaimana nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman tidak membawa syariat baru, akan tetapi menguatkan dan mengokohkan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syariat terakhir ya, ketika Isa alaihissalam diperintahkan Allah untuk membunuh Dajjal sebagaimana di dalam hadis-hadis mutawatir yang sahih. Hadirin IKAD Surabaya ya rahimakumullah ya, dan juga kepada kaum muslimin rahimakumullah, itu keistimewaan yang kedua daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari tafsir Ibnu Katsir adalah bahwa ketika menyebutkan ayat-ayat hukum itu, maka Ibnu Katsir ini menunjukkan kepiawaiannya di dalam membahas masalah hukum tersebut. Walaupun background dari Ibnu Katsir ini adalah mazhab Syafi'i, akan tetapi beliau itu sangat objektif di dalam membahas permasalahan hukum. Dan kita tahu bahwa secara umum seorang ulama yang mujtahid, yang mampu beristihad sendiri, tetapi masih berpayung kepada madhab tertentu, itu biasanya menggunakan ya, pola pikir dan jalan usul ya dalam menetapkan hukum sama memang seperti imam madhabnya, akan tetapi dari beberapa sisi kadang berbeda pendapat. Dan salah satu kepiawaian ya, kecerdasan daripada Ibnu Katsir ini mampu menyuguhkan perbedaan fikih itu dengan sangat luar biasa lugasnya ya. Beliau bahkan sering merojihkan atau mengambil pendapat-pendapat yang dirasa menurut beliau itu lebih kuat walaupun kadang-kadang bertentangan dengan madhabnya ya. Tetapi secara umum bahwa madhab daripada Ibnu Katsir ini adalah madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Jamaah IKAD Sidoarjo dan kaum muslimin rahimakumullah, secara umum tiga itulah ya yang insya Allah akan menemani kita dalam setiap kajian tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah kita mulai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, paling tidak walaupun kalau kita membaca tafsir ini pelan-pelan ya, per kata, per huruf, per kalimat, ini membutuhkan ya waktu yang sangat lama ya. Yang saya sodorkan ini adalah tafsir Ibnu Katsir yang saya beli dari Sudan ya, 8 jilid. Itu ada footnote banyak sekali, keterangan para ulama, ditahqiq dan juga ditakhrij hadis-hadisnya. Ini kalau kita baca per kata, per kalimat, tentunya sangat lama ya. Dan salah satu daripada ciri penuntut ilmu pada zaman sekarang itu mereka memilih jalan yang praktis ya, tidak mau mereka susah-susah gitu ya, serba instan ya, kepengen yang matang gitu, nggak usah yang mentah, yang matang aja biar langsung ditelan begitu ya, nggak mau dikasih bahan ya, tidak mau disuruh masak, langsung aja lah yang matang. Ini maksudnya gimana, yang kuat dari pendapat para ulama yang mana, jangan saya disuruh nyari, jangan saya disuruh berpikir, jangan disuruh diskusi kelamaan gitu.
mana yang siap ditelan, ya kasihkan aja gitu kan, langsung dilaksanakan, nggak perlu capek-capek. Itu salah satu ciri talibul ilmi, penuntut ilmu pada zaman milenial, pada zaman now begitu, nggak mau capek-capek. Akhirnya kemudian saya ya secara umum ya saya harus membaca semuanya kan, dalam satu ayat misalnya tafsirnya macam-macam, saya baca semuanya, kemudian saya ambil yang paling roji, yang paling kuat, yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jamaah ikadi rahimakumullah, ini mukaddimah ya, sebelum kita masuk ke dalam lautan atau samudra ilmu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir, belum tafsir At-Tabari. Ya, kalau kita ngambil tafsir At-Tabari, nah ini ada cerita yang menarik ini. Imam At-Tabari itu ketika mengajar ya, dan kalau dilihat ya tulisan tafsir, makanya disebut At-Tabari itu beliau begawan tafsir, ya. Begawan tafsir, ya. Syekhul Mufassirin, ya. Begawan tafsir. Kenapa At-Tabari disebut begawan tafsir ya? Karena ketika beliau bertemu dengan muridnya, ya beliau ini mengatakan, wahai murid-muridku, saya akan ajarkan kepada kalian tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan jumlahnya itu sekian. Saya lupa secara ini jumlah yang disebutkan oleh At-Tabari, tetapi muridnya itu langsung merespon, wahai Syekh, tafsir yang engkau akan ajarkan kepada kami jumlahnya segitu, maka kami ya nanti habis umur kita itu selesai gitu. Habis umur kita nggak selesai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tolong dong diringkas begitu. Itu sudah pernah terjadi pada zaman At-Tabari. Tolong dong diringkas. Akhirnya Al-Imam At-Tabari meringkasnya. Kalau begitu saya akan meringkasnya sesuai dengan lamanya umur kalian begitu. Luar biasa jamaah sekalian. Nah, zaman sekarang sudah ringkas, Ustadz, ya, jangan diajarkan bagaimana yang ada di kitab semuanya. Kalau bisa ya diringkas gitu ya. 8 jilid tafsir Ibnu Katsir ya kalau bisa jadi 1/4 jilid aja gitu. Nah, ini juga anak-anak zaman sekarang ya, milenial begitu, pengen yang instan-instan saja, langsung diseduh, langsung diminum gitu. Tersedia di piring langsung dinikmati. Jadi bagaimana coba kita lihat hidup berkahnya para ulama ya, ketika menulis, mengarang tafsir atau menyusun sebuah kitab misalnya, wong diajarkan saja kata muridnya, gimana kita bisa tamat wahai Syekh kalau jumlahnya segitu. Artinya menulisnya itu gimana gitu loh. Kecepatan menulisnya At-Tabari misalnya itu gimana gitu. Kan kita bisa bayangkan betapa waktu-waktu hidup yang dihabiskan oleh para ulama ini betul-betul waktu yang sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat sekali, detik demi detik, menit dari menit, jam dari jam itu bermanfaat. Nah, zaman sekarang anak kita kasih video game, aduh ini mengecewakan ya Allah, anak itu dikasih video game itu manfaatnya apa? Kita banyak ngobrol, kapan kita baca buku, ya. Tidur kita kelamaan, sudah tidur kelamaan, banyak hal sia-sia kita lakukan, ngajinya itu hanya sambilan. Ya kalau kita nanti ditanya oleh Allah, yang dalam salah satu hadis disebutkan,
An umrihi fi ma'afnah. Pertanyaannya adalah umurmu itu kamu habiskan untuk apa? Nah, ini nanti di prosentase mana yang bermanfaat, mana yang sia-sia. Nah, ini nanti kita bisa kelihatan. Sebelum kita meninggal, coba diperbaiki prosentase umur kita supaya lebih bermanfaat. Sehingga kita paling enggak ya tidak malu-maluin lah kalau dibandingkan dengan jangan para ulama lah, orang-orang soleh begitu ya. Kalau dibandingkan dengan Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir kayaknya jaraknya benas sama iwas sumur ya. Jaraknya itu antara langit dan sumur gitu. Terlalu jauh ya, kita umur kita aduh ya. Ya Allah, nanti pertanyaannya gimana, padahal summalatus alunna yauma idzin anin naim, kalian pasti akan ditanya tentang setiap bentuk kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Ini mukadimah ya, mukadimah belum masuk dan tinggal 15 menit. Saya akan coba masuk sedikit biar nanti kita bisa mendapatkan paling enggak satu pembahasan dari dalam tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau luar biasa sekali, jamaah sekalian rahimahullah, ketika menulis tafsir ini memulai dari Al-Fatihah. Tentunya beliau menyebutkan salah satu daripada yang disebut muqaddimah mufidah, sebuah muqaddimah yang sangat bermanfaat ya, di awal tafsir qabla al-Fatihah. Jadi Ibnu Katsir juga memberikan muqaddimah sebelum beliau ini masuk kepada surat Al-Fatihah ya, tentang yang tadi saya sebutkan ya, keistimewaan yang ada di dalam tafsir yang beliau tulis. Yang saya ulangi lagi kalau mau mencatat, yang pertama itu adalah bahwa tafsir Ibnu Katsir ini dilandasi oleh riwayat-riwayat, bukan hanya sekedar logika. Tentunya yang riwayat dimaksud itu adalah dari Rasul, dari sahabat, dari tabi'in. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sebutkan bahwa Ibnu Katsir ini menjauhi Israiliyat, walaupun beliau kadang menyebutkan cerita-cerita Israiliyat. Ya, tetapi beliau memberikan catatan tentang Israiliyat yang dicantumkan dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga, beliau itu sangat piawai dalam membahas ayat-ayat hukum. Nanti ayat-ayat hukum juga dibahas di dalam tafsir ini, dan beliau mampu memberikan dan menyebutkan serta menguatkan pendapat yang beliau yakini kebenarannya. Itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini tinggal 15 menit. Atau kita masuk ke pertanyaan, atau kita saya kasih satu satu poin supaya kita dapat ilmu dari tafsir ini, sebagaimana yang beliau katakan untuk menjelaskan Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan yuqalu laha Al-Fatihah, surat yang pertama dikatakan surat Fatihah, yang artinya adalah pembuka. Ai Fatihatul Kitab, ya, khatton, betul-betul yang namanya Al-Fatihah ini adalah pembuka Al-Qur'anul Karim. Dan beliau menjelaskan ini alasan ya, dari sisi penyusunan beliau adalah pembuka. Wa biha tuftahul qira'ah fis salawat. Yang kedua alasannya kenapa disebut Fatihah, karena
setiap sholat diawali dengan Al-Fatihah ini. Ini kata Ibnu Katsir. Ya. Jadi ada dua alasan. Dari sisi susunan memang di depan, gitu ya. Kemudian yang kedua, memang dibaca di awal setiap sholat. Ya. Wa biha tuftahul qira'ah fis shalawat. Dan kita tahu posisi dari Fatihah itu adalah rukun yang jumlahnya 7 ayat. Kalau kurang 1 itu nggak sah. Gitu. Makanya kalau saya bicara masalah fikih, ya, imam, ya, ini saya kasih cerita. Seorang imam, kalau dia misalnya sampai lafal ihdinas siratal mustaqim, kemudian batuk-batuk, suaranya nggak bisa melanjutkan, itu nggak boleh ruku, nggak boleh ruku. Harus ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya. Jadi satu ayat kurang itu tidak sah salatnya. Jadi kalau ada seorang imam itu mandek di ihdinas siratal mustaqim, batuk-batuk parah gitu. Kemudian Allahu Akbar ruku', maka salatnya tidak sah. Maka harus apa? Harus diganti imam tersebut. Harus mundur. Kalau misalnya ada alasan, lo kenapa nggak di dalam hati aja? Kan bisa, nggak boleh. Bacaan itu nggak boleh di dalam hati, dalam sholat, terutama pada bacaan-bacaan yang rukun, itu nggak boleh. Takbiratul ihram dalam hati nggak boleh. Makanya Ibnu Katsir ini cerdas bahwa harus lengkap gitu. Kalau seandainya imam batuk-batuk nggak bisa melanjutkan, harus mundur diganti orang lain untuk membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kecuali kalau Al-Fatihahnya sudah selesai, waladdallin amin, walaupun berat kemudian diaminkan dan tidak bisa melanjutkan dengan surat yang lain, maka boleh rukuk. Karena apa? Karena sudah selesai rukunnya, yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi dari sisi susunan, memang Al-Fatihah di depan, di awal Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Katsir, sholawat itu harus ya diawali dengan Al-Fatihah. Itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa yuqalu lahidun ummul kitab, ya, dan juga bisa disebut dengan ummul kitab indal jumhur menurut pendapat jumhur. Itu ya sedikit saya kasih cicipan dari tafsir ini di awal, ya. Nanti saya berusaha untuk meringkas. Tentunya saya tidak akan membaca perkata sehingga panjenengan sedaya itu Al-Fatihah saja itu ada berapa lembar dalam tafsir ini. Saya coba lihat berapa lembar tafsir Al-Fatihah saja. Tafsir Al-Fatihah saja ada 50 halaman gitu ya. Kita 50 halaman ini bisa 2 bulan lebih gitu ya, 2 bulan hanya untuk membaca perkataan. Sekali lagi insya Allah saya akan sampaikan lubnya saja. Lubnya itu apa nama lub itu? Lub itu adalah inti ya, intinya gitu. Insya Allah saya yang baca nggak apa-apa, yang ngalahin nggak apa-apa. Saya simpulkan untuk dengan sedoyo biar nanti lebih cepat dan mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'anul Karim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak host ya untuk memberikan fasilitas pertanyaan atau mungkin ya tambahan yang apa yang saya sampaikan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Suaranya. Saya pakai HP saja suaranya ini. Terdengar Ustaz ya? Iya, terdengar deh, insyaallah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita sudah
mengenal kitab Ibnu Katsir ya, yang disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman. Mungkin dari jamaah IKA di Sidoarjo. Alhamdulillah ini jamaahnya sudah luar biasa. Tembus 100 orang nih, Ustaz. Insyaallah. Oke, luar biasa ya, alhamdulillah. Bagi para jamaah yang mau bertanya langsung, silakan resen atau saya bacakan dulu yang pertanyaan pertama. Atau Pak Parman ini sudah hidupkan kameranya, sudah mau tanya ini katanya Pak Parman ini. Oke, lanjut ya, alhamdulillah. Dari Bapak Ahmad Saleh. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah benar dari waktu ke waktu selalu ada yang menolak terhadap Al-Quran? Pada sekarang ini yang menolak adalah orang Islam sendiri. Bagaimana menurut Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, yang menolak Al-Quran tentunya selalu ada sejak ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditegaskan ya, dimulai dari orang yang mengatakan nabi itu adalah dukun, nabi itu adalah penyair, nabi itu bahkan orang gila, dan hal itu yang namanya kekufuran itu dari waktu-waktu memang dari sisi atau dari dimensi tertentu, tetapi al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah satu agama. Jadi selagi dia menolak Al-Quran, ya semuanya sama. Baik itu yang musyrik, bentuknya orang musyrik, ya, atau orang ahlul kitab, misalnya Nasrani, Yahudi, baik yang Sobiin, pengikut yang orang-orang yang mereka menyembah malaikat, atau misalnya Majusi yang menyembah api. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu ya memang jenisnya sama. Karena belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menolak itu kan kadang menolak sebagian, ada yang menolak secara keseluruhan. Allah menilai bahwa menolak secara keseluruhan, menolak secara sebagian itu sama. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Karena Al-Quran ini adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa kita mengimani Al-Baqarah kemudian mengkufuri Al-Imran, atau misalnya beriman kepada An-Nisa mengkufuri surat An-Nas. Satu kesatuan yang utuh Al-Quranul Karim. Kalau kurang satu surat itu bukan Al-Quranul Karim. Ya, kalau kurang satu surat bukan Al-Quranul Karim. Maka apa yang dilakukan oleh orang kafir yang menolak secara keseluruhan, ya, dengan mengatakan ya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Ya. Jangan kalian itu, kata orang kafir ini yang menolak secara keseluruhan, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah didengerin itu Al-Qur'an, walghaw fihi, wis gak usah diperhatikan, la'allakum taglibun, supaya kalian bisa menang. Jadi karena Al-Qur'an ini bisa menggeser posisi dan status mereka dalam masyarakat, maka ya mereka menolak Al-Quran. Jangan didengerin itu. Nanti yang statusnya tinggi Nabi Muhammad itu bukan, sebagaimana pendeta juga kadang menolak Al-Quran walaupun dia tahu itu benar karena takut posisinya digeser menjadi orang biasa. Jadi waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ada juga yang menolak separuh, ya. Separuh ada di dalam Al-Quran juga disebutkan demikian. Mereka itu atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah ya kalian mengimani Al-Quran atau mengkufuri Al-Quran?
dan sebagian kamu imani. Itu adalah orang-orang yang mereka ketika mengimani dan mengkufuri berdasarkan maslahah atau kepentingan, ya, maslahah atau kepentingan yang mereka punya. Sehingga kalau misalnya ada maslahah ya diimani, kalau tidak ada maslahah ya tidak diimani. Tergantung daripada apa yang mereka dapatkan. Kalau memang ada manfaatnya ya kita beriman, kalau nggak ada yang nggak gitu. Nah, ini kayak gini sikap daripada orang-orang yang beriman separuh dan orang-orang yang mengkufuri separuh. Ya. Nah, jangan sampai terjadi demikian. Dalam umat ini orang Islam sendiri itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran wa qala Rasul. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada dalam surat Al-Furqan itu ayat 30 misalnya, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabb, sungguhnya kaumku ini yang lagi apa istilahnya ya, yang lagi curhat ini Rasul ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sungguhnya kaumku itu meninggalkan Al-Qur'an. Meninggalkan bisa meninggalkan hukumnya, meninggalkan membacanya, meninggalkan mengamalkannya. Yaitu tadi karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia tidak melaksanakan atau menolak ayat tersebut. Nah, itu. Jadi ada orang yang mengkufuri secara keseluruhan, ada yang mengkufuri sebagian dari orang kafir. Orang kafir juga sebagian ada yang melakukan itu. Bahkan di dalam kaum muslimin mereka ada yang tidak suka terhadap lafal-lafal Al-Quran. Lafal kafir aja nggak disuka gitu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jangan sebut dong kita jangan sebut orang lain kafir dong. Kita itu terlalu radikal. Padahal tidak radikal. Jangan katakan kafir dong, katakan non-muslim aja. Padahal Al-Quran penuh dengan kata-kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi fenomena ini akan berlanjut. Tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang, yang akan datang lebih parah lagi. Ya, dan itu Rasulullah sudah katakan. Gitu. La yabqal Qur'ani illa rasmuh. Min la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Yang tersisa dari Al-Qur'an itu hanya tulisannya saja. Bahkan Rasulullah mengatakan la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladzi ba'dahu asyarru minhu. Nah, ini juga yang kita takutkan di dalam hadis sahih. Bahwa zaman ini akan berjalan dan akan menemukan yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu Allah. Jadi zaman ini bukan semakin baik tetapi semakin rusak. Kalau kekufuran pada zaman dulu sudah parah, apalagi kekufuran yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Ya, alhamdulillah. Tadi ada yang sempat resen, Pak Ismail, mungkin dibuka mic-nya Pak Ismail. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dimatikan mohon ya. Oke. Yang pertama ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, ini kelihatannya pertama ini Ustaz Fatur Rahman hadir di Gadis Darja. Mungkin perlu perkenalan secara khusus, Ustaz. Nah, jadi jamaah ini, apalagi jamaahnya ini ada 100 orang. 100 peserta. Yang biasanya hanya 30, kemarin sempat ke angka 60. Nah, hari ini luar biasa. Jenengan hadir ini jamaahnya semakin banyak. Jamaah IKAD ini 100 orang. Mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah istiqomah, insya Allah. Terus yang kedua,
berkenaan dengan tafsir Ibnu Katsir, itu kan apa istilahnya? Penerjemahnya atau apa biasanya gitu? Itu kan beda-beda, Ustaz. Ya, Kalau penerjemah. nggih, itu kalau misalkan beda apa? Misalkan jenengan pakai penerjemah siapa gitu. Kebetulan saya di rumah itu kan ada dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri lah. Itu nanti apakah bisa sama ininya, isinya yang disampaikan? Barangkali nanti atau hanya kita mendengarkan, kalau misalkan kita cek terus nanti ada yang disampaikan berbeda, itu bagaimana kita menyikapinya? Oke, itu mohon Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, seorang ahli ilmu juga, itu mukhtasornya ya, mukhtasor itu artinya ringkasan. Jadi sebenarnya tafsir ini kan yang lengkap ya, tafsir Ibnu Katsir yang lengkap. Itu beliau mentahdzib itu istilahnya apa ya, menyaring ya, menyaring, sehingga beliau kemudian menulis ulang dari pemahaman beliau tentang tafsir Ibnu Katsir, dan lebih apa namanya ya, lebih pendek, lebih sedikit gitu. Kalau tafsir Ibnu Katsir kan banyak, beliau menyaringnya sehingga yang diambil beliau sebagian. Tapi karena yang menyaring ulama, ya tentunya ya lebih baik daripada kita yang menyaring gitu. Jadi ada Mukhtasar Ibnu Katsir, banyak kok, ada Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga ada apa namanya yang dikarang oleh Safiur Rahman ini namanya Al-Misbahul Munir. Ada juga ulama-ulama yang mukhtasar, ada yang mukhtasar, jadi sudah diringkas, disaring, masih disaring lagi. Karena memang ya itu tadi, kembali kepada tadi yang saya katakan, zaman now ini nggak mau yang lama-lama, nggak mau masak sendiri, dia maunya yang instan. Tetap kitab Al-Misbahul Munir yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini tidak keluar daripada pemahaman tafsir Ibnu Katsir. Cuman memang yang namanya mukhtasar ini biasanya juga ada catatan dari beliau tambahan, tapi tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak, tidak. Jadi sesuai dengan pemahaman beliau ketika menelaah tafsir Ibnu Katsir. Jadi apa yang saya lakukan nanti ya teks aja, saya pilih-pilih ya, tapi kan tentunya tidak kemudian saya seperti ulama sekelas Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tidak ya. Tetap saya nanti berpedoman pada kitab tafsir Ibnu Katsir yang asli. Kemudian saya coba untuk membuka beberapa mukhtasarnya. Insyaallah saya akan sampaikan di sini. Dan saya berusaha untuk seinstan mungkin, ya, artinya tidak terlalu panjang. Yang tadi saya katakan untuk Al-Fatihah saja ada 50 halaman. Tentunya sangat banyak. Mungkin kita bisa sampaikan Al-Fatihah dalam satu pertemuan. Ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Saya kira seperti itu. Ya, alhamdulillah, Zat. Tambah lagi, Ustaz. Ya, punten, Ustaz Nugroho. Akan dipercepat, Pak Mayel sudah 636. Untuk jenis ngapunten Pak jenis. Untuk tafsirnya apakah berurutan atau bagaimana nanti, Ustaz? Supaya kita bisa mengikuti. Ya, insya Allah berurutan. Okay. Berurutan berdasarkan tertib mushaf ya. Nggih, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini banyak sekali di chat, Ustaz. Banyak sekali di chat, kita bacakan satu-satu. Ini sampai jam berapa ya? 6.45 insyaallah, Ustaz. 6.45. Iya, 10 menit ya. Insyaallah. Ini saya bacakan, Ustaz. Kita memang hidup di generasi gigabyte saja. Kalau dulu, zaman dulu mungkin kilobyte ya. Kilobyte itu hanya membaca buku. Sekarang sudah lebih canggih lagi.
Dari Bu Hanani Ngawi, Ustaz. Masya Allah, dari Ngawi nih, Ustaz. Oke, beliau alhamdulillah, Masya Allah, lautan mutiara kefahaman terhadap Al-Quran. Jazakallahu khair, alhamdulillah. Ustaz Gus Yunit, tembus 100, oke. Bu Ustazah, Dia Kusandari. Oh, ini Pak Ismail Saleh tadi. Oke, amin, amin. Semoga berkah. Bu Dina. Ustazah Dia lagi. Nah, ini kalau ibu-ibu pagi hari ini luar biasa, Ustaz, menyiapkan hidangan untuk suami, anak-anak mau daring, luar biasa. Disambi dengan mengaji bersama Ika di Sidoarjo. Alhamdulillah. Dari Ibu Wuri di Handayani, mau tanya Ustadz, yang dimaksud menyentuh batal wudhu itu apa dalam surat Al-Quran? Terima kasih. Ini dijawab sebentar, Mas Ustadz. Kalau mau Ustadz. Gimana maksudnya? Mau tanya yang dimaksud menyentuh batal wudhu itu apa dalam surat Al-Quran? Terima kasih. Mungkin menyentuh bukan mahromnya, Ustaz. Oh, ya. Itu ada di dalam surat An-Nisa ya, ayat 43. Itu kata-katanya aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Itu la mastumun nisa. Jadi pemahaman Imam Syafi'i, la mastumun nisa itu adalah yang saya jelaskan di dalam kajian fikih itu menyentuh walaupun dari satu orang, ya, tidak bersama-sama. Kalau menurut ulama yang lain, la mastumun nisa itu kan saling menyentuh, artinya bersenggama. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, la mastumun nisa ini adalah menyentuh walaupun dari satu orang yang lain tidak. Maksudnya ya memegang, kan begitu ya. Artinya bahwa sekedar menyentuh dalam mazhab Syafi'i walaupun tanpa syahwat itu sudah membatalkan wudhu. Perbedaan pendapat para ulama ini memang berdasarkan ilmu dan kecenderungannya. Ya. Ilmunya seberapa, kecenderungannya bagaimana. Ya, konklusi atau kesimpulan hukum yang dibuat oleh para ulama yang berbeda itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada yang namanya fleksibilitas. Fleksibel berdasarkan ilmu masing-masing. Jangan memaksakan pendapat orang. Jangankan masalah fikih, masalah yang sederhana saja kita berbeda, ya. Masalah menentukan misalnya bumbu masakan saja antar chef, orang yang pintar masak aja berbeda. Saya maunya ini agak asin dikit. Enggak, ini dikurangi aja, jangan segini. Gitu. Apalagi masalah hukum yang atau masalah penafsiran Al-Qur'an yang melibatkan banyak ilmu, ya, tidak hanya satu cabang ilmu tapi banyak ilmu. Jadi untuk memahami Al-Quran itu tidak hanya dari satu ilmu. Ahli hadis saja tidak bisa, ya kan, banyak ahli hadis juga mereka hanya menukil, meriwayatkan tapi tidak paham isinya. Tapi itu perlu cabang ilmu banyak sekali untuk menafsirkan Al-Quran yang insya Allah mungkin saya sedikit singgung pada pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Waktu kita tinggal 4 menit. Ya. Ini saya baca yang agak ini dari Bu Tutut. Afwan tanya apakah kajian rutin tiap pekan? Insya Allah tiap hari, Bu. Khusus untuk kajian Jumat pagi, tafsir Ibnu Katsir itu di hari Jumat. Hari Senin, Selasa dengan Ustaz Ahmad Al-Faizin. Rabu, Kamis dengan Ustaz Agus Yuni Anwaruddin, hari Jumat dengan Ustadz Fatur Rahman, Sabtu Ahad kita dengan Ustadz Farih buat belajar bahasa Arab. Insya Allah bisa dilihat di Facebooknya IKD Sidoarjo. Insya Allah banyak sekali informasi di sana. Dari Bu Betaria, Assalamualaikum. Sudah ditanya kenapa firman Allah perlu ada pembaruan, mohon koreksinya. Gimana? Ada Suhruf, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kenapa firman Allah perlu ada pembaruan? Kita apa, Ustaz? Ya,
Kenapa Allah tidak mengutus misalnya satu nabi saja? Kenapa banyak? Jumlah Rasul itu kan ada, jumlah nabi itu ada 124.000. Yang Rasul itu ada 300, sesuai dengan jumlah itu apa namanya, perang Badar itu 313 sampai 315 itu dalam sebuah hadis. Bedanya apa Nabi dan Rasul itu sampai baca nanti ya. Tapi yang jelas begini, bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Salah satunya seperti itu. Misalnya Bani Israel di awal-awal diutus kepada mereka banyak sekali nabi, banyak yang dibunuh dan lain sebagainya, baik yang diceritakan Al-Quran atau tidak. Yang diceritakan Al-Quran diantaranya Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan diutus kepada Bani Israel. Bahwa Rasulullah mengatakan bahwa memang Taurat Injil itu untuk Bani Israel. Itu. Kenapa kok tidak satu aja? Karena memang zaman itu berubah dari waktu ke waktu. Kenapa kenapa Bani Israel diutus kepada mereka Nabi Musa di awal, salah satu masanya itu? Kenapa? Karena harus melawan Fir'aun. Musa itu luar biasa kuat, ya, sampai memukul batu, itu batu bisa dekok, ya, dekok itu ya apa ya, dekok itu bahasa Indonesianya dekok itu apa ya. Kemudian juga karena dia menghadapi Fir'aun, gitu, butuh orang yang keras. Ketika akhir kemudian diutus Nabi Isa alaihissalam yang lembut. Jadi perpaduan antara tegas, keras, dan lembut ini sudah dilakukan, sudah diputus kepada mereka, tapi ternyata juga banyak dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhir zaman Rasulullah SAW memadukan semua sifat yang ada di Rasulullah sebelumnya. Makanya disebut Rasulullah sendiri mengatakan, saya itu Bani Adam. Saya ini adalah orang yang tuannya yang terbaik dari seluruh anak Adam. La fakhr, tidak ada kesombongan. Memang Allah mengutus saya. Tentunya ini berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing orang memerlukan nabi sendiri dan rasul. Walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan di dalam Al-Qur'an. Sungguh kami utus setiap umat itu rasul. Yang tujuannya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Hikmahnya adalah setiap manusia punya karakter sendiri. Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Muhammad, karakter-karakter itu disesuaikan dengan nabinya. Banyak yang kufur, sedikit yang beriman, itu adalah sunnatullah. Seperti itu. Jadi hikmahnya adalah karakter memang manusia bermacam-macam, dan salah satu daripada yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dari diri mereka sendiri, dari kaumnya. Jadi memang orang pribumi, gitu ya. Orang pribumi yang diutus itu betul-betul dari orang dalam pribumi. Karena Rasulullah kan dari orang Quraisy, yang orang itu paham ini bukan siapa-siapa, ini saudara-saudara kita sendiri, supaya lebih bisa mendapatkan penerimaan daripada kaumnya. Gitu. Walaupun begitu ya, yang namanya wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, banyak orang yang tersesat, ya, dan sedikit orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira jawaban singkatnya seperti itu. Alhamdulillah, Ustaz. Ini masih ada 5 pertanyaan. Diselesaikan atau kita sudahi? Kita betul. Ada beberapa jamaah yang sudah live, mungkin karena ada kegiatan, sudah persiapan masuk kerja, persiapan daring sekolah. Ya, kita bisa mungkin tangguhkan untuk pertemuan depan ya, Jumat depan ya. Sekedar informasi bagi para jamaah, kajian IKADI insya Allah setiap hari
Hari Senin, Selasa dengan Ustadz Al-Faizin kita membahas Tazkiyatun Nafas. Rabu Kamis dengan Ustadz Agus Yunib Anwaruddin membahas kitab At-Targhib wa Tarhib. Mutasonnya Ustadz ya. Terus hari Jumatnya dengan Ustadz Fatur Rahman membahas tafsir Ibnu Katsir. Sabtu Ahad dengan Ustadz Fahri Marzuki kita belajar bahasa Arab. Oke, demikian informasi dari kami. Tawadol Ustaz, sebelum ditutup, dibacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fil Qur'an. Allahumma barik lana fil Qur'an. Allahumma barik lana fil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu kembali besok jam 5.30 dengan Ustadz Fahri. Oke, mari kita sempurnakan kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai host kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya. Oke, tutup saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi